Waduh, banyak banget kasus penggelapan dana yayasan. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Kali ini dengan pembahasan mengenai yayasan. Siapa nih yang di sini penonton setia YouTube saya yang mungkin seorang aktivis yayasan atau ingin tahu tentang pengelolaan yayasan? Ini ada banyak sekali berita kasus penyelewengan dana atau biasa disebut dengan fraud pada yayasan. Kok bisa ya teman-teman? Nah, sudah pernah mendengar bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) mencatat 1,7 triliun dana yang masuk sepanjang tahun 2013 hingga 2022 terdapat dana 700 miliar yang diketahui dipergunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Lebih lanjut lagi, sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan ada 1.215 laporan hasil analisis dan informasi terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai nominal transaksi mencapai 183 triliun. Bahkan bulan lalu teman-teman ada kasus dugaan fraud milik almarhum Ustadz terkenal Indonesia sebesar 69 miliar yang masih diusut kasusnya. Saking bahayanya perilaku fraud ini ya teman-teman, sampai lembaga amal tersebut di Indonesia ambruk karena kasus penyelewengan anggaran sebesar 68 miliar buntut pengelolaan keuangan tak terarah. Kasus-kasus fraud yayasan ini memang sama, di mana penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya inilah poin terberat menjadi seorang aktivis yayasan atau pengelola yayasan yang kebanyakan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, di mana organisasinya merupakan organisasi non-laba yang akan sangat mungkin untuk mudah tergoyah melakukan tindakan fraud. Walaupun memang ada yayasan yang melakukan fundraising menggunakan unit bisnis lainnya. Nah, di video ini teman-teman saya akan bahas apa saja sih sebenarnya penyebab dan solusi yang bisa diterapkan oleh individu maupun organisasi agar fraud ini tidak terjadi. Nah, ini merupakan pengalaman saya sebagai akuntan berpraktik dan juga saya mempunyai pengalaman sebagai auditi, sebagai auditor, dan juga bagaimana menjadi konsultan keuangan untuk di organisasi non-laba. Nah, semoga bisa membantu ya teman-teman. Penyebab penggelapan dana yayasan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan pelaku yang terlibat. Beberapa kemungkinan penyebab penggelapan dana yayasan biasanya yang pertama, karena keserakahan individu. Seseorang yang memiliki akses dan kendali terhadap dana yayasan bisa tergoda untuk menggunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, keserakahan adalah faktor umum dan banyak kasus penggelapan dana. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Nah, ini nih teman-teman yang paling banyak terjadi. Seakan-akan organisasi non-laba ini tidak perlu diawasi karena bidangnya sudah keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Siapa nih yang beranggapan seperti ini? Ini salah ya teman-teman. Jika yayasan tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai atau prosedur akuntabilitas yang ketat, maka peluang penggelapan dana dapat meningkat. Nah, makanya ini sistem pengendalian internal itu salah satunya dengan implementasi SOP, standar operasional prosedur keuangan yang jelas dan memang sesuai standar yang ada. Kurangnya transparansi dan pengawasan dapat menciptakan celah yang memungkinkan penyalahgunaan dana. Nah, yang ketiga, pelanggaran etika dan integritas. Beberapa individu mungkin tidak memiliki integritas yang cukup untuk mematuhi tanggung jawab mereka terhadap dana yayasan. Pelanggaran etika seperti konflik kepentingan atau pengabaian kewajiban fidusia dapat menjadi faktor yang menyebabkan penggelapan dana. Maka dari itu, integritas bagi seorang pengurus yayasan ini sangat penting. Yang keempat, kekurangan sumber daya atau keuangan. Dalam beberapa kasus, pengelolaan yayasan mungkin menghadapi tekanan keuangan atau kekurangan sumber daya yang memaksa mereka untuk menggelapkan dana demi memenuhi kebutuhan pribadi atau mengatasi masalah keuangan pribadi mereka. Dari beberapa hal tersebut dalam akuntansi, ada yang namanya teori fraud.
Di mana sekarang ini yang terbaru ada namanya fraud hexagon model. Teori ini membahas beberapa hal yang menyebabkan penyelewengan dana seperti tekanan, kapasitas, peluang, pembenaran, ego, dan kolusi. Pencegahan dan atasi fraud. Dari berbagai penyebab yang saya sebutkan tadi, bagaimana ya teman-teman cara antisipasinya? Yang pertama, teman-teman bisa membangun sistem pengawasan yang kuat. Yayasan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana. Ini termasuk proses akuntansi yang transparan, pemisahan tugas yang jelas, dan pemeriksaan internal secara teratur. Pastikan ada mekanisme untuk melacak dan memverifikasi penggunaan dana. Hal ini adalah SOP keuangan yang harus ada. Yang kedua, memperkuat tata kelola yayasan. Yayasan perlu memiliki dewan pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional dan juga keuangan yayasan. Dewan harus independen dan terdiri dari individu yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Mereka harus melakukan pemeriksaan reguler, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yayasan harus memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan menyediakan laporan keuangan yang jelas kepada pihak yang berkepentingan, termasuk anggota yayasan dan publik. Semakin terbuka yayasan terhadap publik, semakin kecil peluang adanya kecurangan. Salah satunya adalah dengan memiliki laporan keuangan organisasi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau yayasan menggunakan interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35 atau biasa disebut ISAK 35. Yang keempat, bisa dengan melibatkan auditor independen. Melibatkan auditor independen dapat membantu memeriksa dan mengaudit laporan keuangan yayasan secara objektif. Auditor akan membantu menemukan dan mencegah kecurangan serta memberikan keyakinan terhadap integritas laporan keuangan. Yang kelima, pentingnya untuk diterapkan segera adalah pelatihan dan kesadaran. Melakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh staf dan anggota yayasan mengenai etika, integritas, dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana dapat membantu menciptakan budaya yang tidak mentolerir kecurangan. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melaporkan tindakan mencurigakan juga sangat penting. Penting untuk dicatat ya teman-teman, semua penyebab tadi bisa diatasi dengan solusi yang saya sebutkan apabila memang ada kemauan untuk belajar dan kerjasama yang baik antara jajaran yayasan. Maka dari itu, tumbuhkan cara berpikir growth mindset untuk mau dan selalu bertumbuh dengan berbagai ilmu-ilmu baru karena yayasan ada transaksi-transaksi keuangan yang harus dikelola dengan transparan. Maka perlu kita pelajari ilmu keuangannya. Apabila teman-teman membutuhkan konsultasi mengenai tata kelola keuangan yayasan atau pelatihan keuangan yayasan sesuai standar, teman-teman bisa hubungi kami pada nomor di sini. Nah, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan komen, tuliskan di komen, nanti akan saya bantu untuk menjawabnya. Salam sehat dan salam growth mindset.